Loh, Dia sebesar-besarnya. dari dulu udah saya lihat. Tapi saya itu takut bang sama abang, takut dianiaya lagi seperti itu. Di benak hati saya ini, saya pengen kumpul bersama lagi ya. Saya sangat kangen sekali, Dek. Saya tidak bisa lama-lama di sini bang. Loh, kenapa, Dek? Kok baru bertemu kok kita ngomong gitu? Aku mau ngasihkan sesuatu kepada anda. Apa itu? Loh, kenapa? Kenapa, Dek? Kamu kok minta cerai sama saya? Selamat pagi. Ini Mbak Siti ya? Iya. Nah, ini yang WA. Oke. Sudah lama Mbak Siti? Sudah lama. Tadi kesini naik apa? Saya ngojek. Ngojek? Iya. Saya suruh tunggu di atas. Soalnya jalannya sih Iya, licin. jalannya licin karena Iya. habis hujan. Iya. Nah, ini kok langsung tadi apa ya namanya kesini? Ini rumahnya apa ya, adiknya sih. Tapi suami saya. Oh rumahnya, oh iya rumahnya adiknya Pak Mulyono Iya. ya, Mbak Siti. Sekalian mampir. Sekalian mampir. Iya. Berarti dulu sering Sering main ke sini. sering main ke sini? Diajak suami mampir sini. nggak lupa ya sama rumahnya saudaranya Pak Mulyono, suaminya Mbak Siti ya. Enggak Iya, lupa. iya. Ini gimana? Kita langsung ke kediaman Pak Mulyono? Gimana? Oke, Langsung ke sana. Iya. Karena di sini tiap hari hujan dan pagi hari sudah hujan. Jadi mumpung masih cerah dan pagi hari, kita langsung ke sana ya Mbak Siti ya. Iya. Oke, kelihatannya kok agak ndredeg gitu ya, takut gitu ya. Iya. Takut ya. Apa ya, canggung lah. Gitu. gitu. Karena sudah lama nggak Iya, ketemu nggak ya. ketemu, iya. Ini pasti seneng nanti ya kalau ketemu suaminya ya. Iya, mungkin. Oke, kita langsung ke rumah kediamannya Pak Mulyono. Ya Mbak Siti duluan, pelan-pelan Mbak Siti ya, biar tahu alam pedesaan ya. Iya. Seperti ini. Jadi ini adalah sebuah gunung atau pegunungan yang Pak Mulyono selama berpisah sama jenengan tuh tinggal di sini Mbak Siti. Iya. Mbak Siti belum pernah ya diajak ke sini ya? Belum. Belum pernah ya? Iya, belum. Makanya ini kita ajak ini. Hati-hati habis hujan mungkin. Mbak Siti. Iya. Nah, di sana itu terlihat ya ada rumah ya. Itulah Iya. rumah suami jenengan, Kasihan, Pak Mulyono. Iya. kasihan ya. Hmm. Hidupnya kalau tidur ya di situ. Iya, kalau setiap hari tidurnya di sini. Cuman beliau tuh lebih sering beraktivitas ke ladang. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Mbak Siti ya. Iya. Yuk kita langsung ke sana aja Mbak Siti. Jadi ini habis hujan, makanya kita nggak pakai alas kaki karena apa namanya becek, iya licin. Kayaknya nggak ada deh Pak Mulyono. Hmm. Biasanya di ladang, tapi kita tunggu. Kita tunggu sebentar di rumahnya. Gimana perasaannya Mbak Siti? Deg-degan? Ya, deg-degan. Deg-degan ya? Lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa. Ini nanti kangen-kangenan ini ceritanya. Nah, ini Mbak Siti itu rumahnya itu. Tidurnya ya itu di atas itu Mbak Siti. Oh, iya. Di atas itu. Oh masih tidur ya orang ini? Oh ini habis panen ini Mbak Siti. Oh, iya. Ini panen pisang, panen Porang ya, porang. orang. Tapi orangnya nggak ada, ini masih di ladang. Kita tunggu sebentar ya Mbak Siti ya. Iya. Di sini aja. Iya, duduk situ aja. Gimana perasaannya Mbak Siti sudah sampai di lokasi ini? Senang sih, terima kasih. Ya senang. Terima kasih saya sampai di sini. Kalau nggak ada kalian, mungkin saya tidak sampai ke sini. Karena saya lihat di hidup kalian, saya bisa menemui suami saya di sini, kayak gitu. Tapi yang nggak nyangka juga kalau suami saya tinggalnya di sini. Saya pikir masih ada di Jakarta. Oh jadi Mbak Siti ini nggak selama ini nggak punya pikiran kalau suaminya Mbak Siti ini Pak Mulyono ini tinggal di hutan ini? Iya. Dipikir masih di Jakarta Masih di gitu Jakarta, ya? Semenjak perpisahan Perpisahan, itu. iya. Jadi ini menurut cerita Pak Mulyono, kita cross check ya Mbak Iya, Siti iya. ya. Dulu Pak Mulyono kan sebagai mucikari katanya di Iya, Kalijodo, betul? Iya ya benar. Terus ada apa?
kebijakan pemerintah akhirnya lokalisasi itu digusur gitu ya. Iya. Jadi biar lebih clear, nanti tidak sepihak. Mbak Siti dulu memang membawa kabur uangnya Pak Mulyono. Iya Mas, bukan saya bawa kabur untuk diri sendiri, itu kan uang ganti rugi dari pemerintah. Saya bawa kabur itu bukan untuk pribadi sendiri, untuk anak-anak saya gitu. Jadi untuk masa depannya anak-anak saya, biar tidak terjadi yang tidak yang tidak mengenakan lah intinya. Kalau kita punya ini kan nanti anak-anak itu nanti di masa depannya kan jauh lebih baik kayak gitu. Jadi uang itu memang sengaja jenengan bahwa itu waktu penerimaan kompensasi atau ganti rugi dari pemerintah itu jenengan yang terima gitu ya? Iya, saya yang terima. Berarti sama yang diucapkan awal disampaikan Pak Mulyono juga seperti itu gitu loh. Iya. Nah, ya kalau boleh tahu Mbak Siti, kenapa Mbak Siti kok sampai hati dan tega membawa uang Pak Mulyono dan meninggalkan Pak Mulyono itu di Jakarta sendiri waktu itu? Gini ya, saya luruskan. Soalnya suami saya itu dulu tuh kasar orangnya, kayak gitu, ringan tangan dan kan dulunya saya ini mucikari gitu ya. Iya. Anak buah saya juga banyak, tapi ya gitu, sering-sering niduri anak buah gitu. Langsung aku, karena saya seorang istri, kalau melihat suami seperti itu kan tersiksa gitu loh. Daripada aku tersiksa, ya mending aku pergi aja dari dia kayak gitu. Dulu itu ya, saya tuh ya sering digebukin, sering diajar, dijungkakno kayak gitu, langsung diguyur air kayak gitu. Kan kita itu sebagai istri, kayak kita ini kayak kewan aja sih kayak gitu. Sampai hati ini, kenapa sih dia itu tega sama aku gitu ya. Aku dari mulai aku nggak punya sampai dia punya semuanya. Sampai punya semuanya itu karena aku. Kalau nggak karena aku, ya nggak mungkin lah dia seperti itu. Sebenarnya itu dulu ya memang benar-benar aku sayang. Jadi apa yang aku lakukan itu demi dia, tapi dia tidak pernah menghargaiku saat aku sebagai seorang istri. Sampai dia itu sampai sama anak buah saya benar-benar aku nggak ikhlas sama sekali. Apa yang aku lakukan di dalam hidup saya, sampai kerja pagi sampai malam intinya gitu, sampai nggak sempat ngurusin anak sepenuhnya, itu demi siapa kalau nggak demi keluarga gitu. Jadi apa yang aku lakukan itu menurut saya ya sah-sah aja, walaupun aku membawa uang itu kan untuk anak-anak saya gitu. Iya. Sabar ya Mbak Siti ya. Iya. Sabar ya. Oh ini kalau ya maaf ya kita potong, jangan terlalu hanyut ke bawah. Kita sendiri juga kalau melihat orang menangis juga nggak tahan sebenarnya Mbak Siti. Bukan maksud kita mengungkit masalah jenengan yang kelam itu. Cuman ini kan sekedar cross check. Biar seperti apa penyampaian yang disampaikan Pak Mulyono sama yang jenengan itu ternyata menyimpang, berbeda gitu ya. Tidak sepenuhnya diceritakan kepada saya. Ya Mbak Siti ini katanya punya anak dua ya. Anaknya tadi nggak ikut ya? Nggak ikut. Anak-anak pada kerja. Oh anak-anaknya kerja. Iya. Jadi sendiri sama tukang ojek gitu ya? Iya. Jadi ini teman-teman, ini sempat terhanyut juga ya kita ya? Iya. Iya. Ya seperti ini ternyata kisahnya tidak seperti yang kita bayangkan. Pak Mulyono seorang yang kita anggap itu apa ya Kang ya? Orang yang berjiwa tulus ya menurut kita, ternyata seperti itu. Di balik dari cerita yang beliau sampaikan, ternyata dia tuh seorang yang temperamental ya, mudah emosi, dan Mbak Siti ini sering dijadikan pelampiasan dan KDRT. Makanya beliau itu sangat tega meninggalkan Pak Mulyono sendiri di Jakarta. Hari ini kita akan mencari ya mungkin Pak Mulyono-nya di ladang ya. Mbak Siti nggak apa-apa nunggu di sini. Iya nggak apa-apa. Kita bantu untuk mencari suami jenengan, mudah-mudahan ketemu, nanti kita ya bisa, tujuan kita sih untuk mempersatukan keluarga ini biar mempertemukan biar akur ya. Seandainya bisa diperbaiki, ayo silakan diperbaiki lagi ya. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya Mbak Siti ya. Sabar nggih. Kita akan mencari suami jenengan tunggu di sini ya.
Ya, pemirsa, jadi kita akan mencari keberadaan Pak Mulyono ya, mungkin seperti biasanya aktivitas beliau itu biasa memang bercocok tanam atau berkebun ya. Mudah-mudahan ada dan tidak ke hutan gitu maksudnya. Hari ini habis turun hujan seperti ini, sangat semek dan licin. Nah itu kelihatannya ada di sana Pak Mulyono, alhamdulillah. Jadi beliau sedang di ladang. Tandanya beliau sedang, karena nggak janjian, kita langsung mendadak di sini. Pastinya kok tetap ya nggak ganti. Ya mungkin Nggak pernah ganti ya? cuma itu. Nggak punya ganti ya. Assalamualaikum Pak Mul. Selamat pagi, jumpa lagi Pak. Apa kabarnya Pak? Baik-baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Saya kira bukan sampean itu tadi ya. Oh tahu jadi kedatangan kita ya? Tahu tadi kok rame-rame begitu, saya kira biasanya anak-anak apa cari burung itu. Oh biasa Iya. ada anak-anak yang kesini Iya. nembak burung gitu ya. Iya Ada Pak. apa Mas? Enggak, kita main saja Pak Mul. Main kangen sama jenengan. Ini lagi apa jenengan? Lagi ini Nyari kayu. Kayu ini. Oh kayu bakar. Ya sudah. Ditinggal dulu apa ya Pak Mul ya? Ya, Ditinggal nggak dulu. Kita ngobrol. Tinggal dua. Oh iya ya. Ya oke. Habis hujan ya kemarin ya sini Pak Mul. Deras sekali Mas. Oh hujan sangat deras. Iya Pak Mul. Tahu nggak hari ini kita kesini membawa kejutan buat jenengan? Wah, kejutan apa Mas? Bukan kita Nggak tahu, tadi nggak sempat bawa oleh-oleh ya teman-teman. Iya. Karena terburu-buru kesiangan juga. Tapi kita bawa oleh-oleh yang lebih spesial hari ini untuk Pak Mulyono. Wah, ini mengagetkan sekali. Ini nggak apa-apa ini kita aktivitas jenengan ditinggal. Wah, nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau khusus buat Mas itu. Oh istimewa ya buat kita ya. Oke. Istimewa kan pokoknya. Oke kita tinggal sebentar Pak Mul. Kelihatannya kok Iya kita bawa kejutan ini hari ini. cuacanya kok Surprise, bukan iya. surprise, bukan surprise, surprise. Surprise ya? Iya. Oke, Iya. ayo kita ke rumah jenengan yuk. Kita ngopi-ngopi di sana. Wah, ini nggak enak. Biasanya apa? Nanya saya dulu, apa boleh ke rumah Pak Mul gitu? Iya. Kok langsung mengajak ke Oh, sana, wah. gantian saya yang ngajak ya. Nggak enak di saya ini. Enggak, kita hanya bahas sedikit kejutan buat jenengan. Pokoknya nanti mudah-mudahan jenengan senang Pak Mul ya. Iya. Yuk kita langsung ke sana yuk. Oke. Dari jam berapa Pak Mul tadi ke ladangnya? Dari jam 6 tadi, Mas. Dari jam 6. Iya. Oh, Soalnya malamnya hujan, Mas, nggak bisa keluar. tiap hari hujan ya sini. Ya. Jadi di hotel sana, Mas. Oh, di hotelnya. Tidak sarapan Pak Mul? Tapi juga nggak apa-apa ya gitu Belum, ya. tapi saya udah bakar Singkong. Singkong. Wah, salah pesan Pak Mul bakar singkong setiap hari teman-teman. Agak licin, Mas. Hati-hati. Iya, makanya kita nggak pakai sendal, tadi nggak pakai sepatu. Dulu. Itu siapa, Mas? Nah ini yang saya maksud Pak. Ini kejutan buat jenengan Pak. Ini yang kejutan buat jenengan. Pasti dari belakang pasti jenengan tahu. Ayo kita biar nggak penasaran kita mendekat yuk. Iya Pak Mul. Kok gemeteran gini kayak, Mas? Biasa aja. Ini surprise buat jenengan Pak. Baunya pasti sudah kecium ini. Iya, kalau baunya iya. Pak Mul terkejut. Udah lama. Deh. Udah lama. Gimana kabarnya Bang? Ya, kayak beginilah keadaan saya ya. Kita bertani sekarang ya seperti dulu lagi ya. Gimana anak-anak? Anak-anak sehat Bang. Ikut enggak ke sini? Kerja semua. Saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Nah, dari dulu udah saya maafkan ya. Iya. Jadi semua orang itu nggak ada luput dari salah. Oh iya, saya mau tanya ya. Pada waktu saya ke rumah sana di Nyumber itu, kenapa kok nggak ada yang menemui saya? Aslinya semuanya tuh aku sudah tahu, aslinya semua keluarga tahu, tapi mereka semua itu pada ketakutan sama abang. Soalnya abang kan dulu preman yang ditakuti semua orang gitu. Nah, begini deh ya. Kalau dulu sama sekarang itu sangat beda sekali. Jadi saya udah tua, udah mikir 3 kali, nggak 2 kali, 3 kali. Jadi udah berbeda lah dari dulu itu dengan sekarang. Tapi saya itu takut Bang sama abang, takut dianiaya lagi seperti dulu. Enggak lah.
sampai aku nggak berani mau berkata apapun atau mau nemuin abang itu nggak berani sama sekali. Jadi anak-anak kita waktu saya ke sana itu kumpul semua ya? Iya, semuanya ada di rumah, tapi semuanya takut sama abang. Nah, ini adalah kesalahan saya sendiri ya. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Iya bang. Jadi apa? Di hati saya ini, saya pingin kumpul bersama lagi ya dengan anak-anak. Saya sangat kangen sekali deh ini dengan anak-anak saya ini. Apa itu benar? Apa enggak hanya sekedar di mulut saja? Iya ya. Aku mau ngasihkan sesuatu kepada kamu, Pak. Apa itu? Saya ambil. Ini. Loh, kenapa? Kenapa dek kamu kok minta cerai sama saya? Karena saya sudah ada yang itu yang melamar bang. Tapi kalau bisa jangan, kalau bisa ya. Soalnya saya sudah lama tirakat di sini, berdoa di sini. Jadi ingin keluarga kita kumpul kembali seperti dulu. Jadi kita setiap malam saya berdoa. Ingin anak saya kumpul sama keluarga saya itu kumpul lagi seperti dulu lagi. Kenapa kok kamu sampai tega benar kepada saya? Nggak bisa bang, ini sudah keputusan saya untuk ini berpisah sama abang. Kalau memang ada salah ya minta maaf saya. Kalau masalah yang dulu itu udah saya maafkan, biarpun adik nggak minta maaf kepada abang ya. Jadi dari dulu udah saya maafkan. Tapi ini yang buat saya kesel. Nggak bisa bang, itu memang keputusan saya yang terakhir, nggak bisa. Soalnya saya sendiri sudah ada yang melamar gitu. Nah, kalau udah melamar kita kan belum cerai. Nah itu sudah saya kasihkan. Nah gini aja, ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Mungkin sudah takdir. Ini sudah takdir ya, mungkin udah nasib saya seperti ini ya. Tapi pesan saya, anak-anak suruh ke sini. Misalkan kita Iya. bapaknya ya, Iya bang. kita bapaknya sama anak jangan sampai dipisahkan. Saya nggak ada niatan untuk memisahkan abang sama anak-anak. Saya justru abang kalau sayang sama anak-anak, ingat sama anak-anak itu saya suka. Daripada abang daripada abang nggak ingat anak-anak sama sekali. Mending abang apa yang abang inginkan pasti aku kasih kayak gitu. Aku di dalam hati yang terlalu dalam ini justru saya semakin senang kalau abang pengen ketemu sama anak-anak dan pengen bersatu sama anak-anak. Itu yang aku mau dari dulu sampai sekarang. Seperti Sudah itu. baik. Jadi mungkin ini buat saya jadi pengalaman. Aslinya saya masih sangat sayang sekali, bukan sama anak aja, sama adik juga. Aslinya nggak mau saya dicerai kayak gini, apalagi yang cerai itu bukan saya, adik sendiri yang mencerai. Jadi ini adik udah bulat, gimana lagi? Nah begini deh ya, akhirnya saya dari dulu tuh sudah mengumpulkan uang, jadi untuk membelikan rumah anak-anak kita. Jadi tidak sepengetahuan adik, jadi tetap saya minta maaf ya masalah itu.
Jadi rumah aset, saya punya aset rumah 2 itu udah saya atas namakan anak kita. Kalau begitu ya, gak apa-apa Bang, itu memang nanti buat anak-anak kita. Tapi saya juga mau izin ke Abang kalau saya menikah lagi. Berarti kan, tapi gimana lagi? Jadi adik udah bulat di Surata mati ya. Saya kata di 2 bulan mau berpisah dengan Abang. Pesan saya, ini pesan saya, Ibu Bang, jangan pisahkan anak-anak kita dengan saya. itu pasti Bang. Gak bakalan aku pisahkan kalian sama anak-anak. Ya udah ya Bang, saya mau pamit dulu. Soalnya di atas ada yang menunggu saya ojekan tadi. Gitu. Kok buru-buru amat jadi? Iya Bang, soalnya ada yang nunggu di atas kan, tukang ojek itu. Ya jaga anak-anak ya. Dan sering kamu suruh ke sini ke bapaknya ya. Ya, Saya sangat kangen sekali. iya pasti Bang. Nah, saya izin untuk ya, mas-mas YouTuber ya. Iya Pak, iya Pak. Saya berterima kasih Iya, dan bisa mendatangkan istri saya ke sini ya. iya Pak. Nah, bisa melihat YouTuber apa YouTube-nya mas-mas Iya, ini iya, ya. iya. Ya. Saya kira saya senang Mas. Udah nyampe di sini, udah datang ke sini. Akhirnya kok kebalikannya. Nggih Pak, bukan nggih. Ya tolong diantar Mas ya. Nggih, ke siap. kami ya. Siap. Titip istri atau mantan istri saya. Nggih, nggih, siap, siap. Bisa Pak Mul, sabar Pak Mul nggih. Hati-hati ya, Dek ya. Iya, iya Bang. Pak Mul mau kemana? Pak Mul mau kemana? Ya, ke sana Mas. Menenangkan diri Mas. Menenangkan diri. Gak apa Pak Mul ya? Pak Mul, ya, saya pamit ya. ya Mas ya. Nggih, saya Istri pamit. mantan istri saya Mas ya. Nggih, nggih Pak Mul. Bukan maksud kita seperti ini ya Pak Mul ya. Iya, iya, iya. Saya Terima kira kasih juga atas nggih. anu, Nggih, nggih, nggih Pak Mul. Pak Mul jaga diri baik-baik ya. Iya, Mas. Selalu berpikir positif ya Pak Mul ya. Semangat, semangat Pak Mul. Semangat untuk anak-anak Pak Mul. Sebentar Mbak Siti, sebentar Mbak Siti. Nah, Mbak Siti. Ya, Mbak Siti. Awalnya sih kita nggak mengira bahwa yang terjadi akan seperti ini ya Mbak Siti ya. Yang ternyata saya kira Mbak Siti ini kesini untuk rujuk atau balen kalau orang Jawa mengatakan dengan Pak Mul. Ternyata malah Mbak Siti membuat kejutan yang kita tadi sempat kasihan juga melihat Pak Mulyono seperti itu. Mbak Siti, memang apa sudah dipikir matang-matang ini Mbak Siti? Sudah Mas, sudah dipikir matang-matang. Jadi soalnya saya itu bulan depan sudah nikah gitu. Saya aslinya kesini tuh ya kalau sendirian nggak berani, kalau nggak ada kalian gitu. Kalau kesini kan tahu sendiri Pak Mul itu orangnya itu Temperamental gitu ya. Jadi karena berhubung Mbak Siti ini melihat tayangan video kami, Mbak Siti kesini mengajak kami untuk mengantar ke tempat ini, akhirnya bisa tersampaikan membawa apa tadi, surat cerai ya Mbak Siti ya. Ya mudah-mudahan ya memang ini sudah kehendak Tuhan ya Mbak Siti ya, takdir yang dimana Pak Mulyono itu mengharap bisa kembali rujuk dengan keluarganya, ternyata malah kebalikannya ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya apa ya, menayangkan edukasi yang awalnya bertujuan supaya dilihat dari keluarga Pak Mulyono bisa rujuk kembali, namun Tuhan berkehendak lain. Oke Mbak Siti, kita antar jenengan pulang ya, hati-hati ya.